Dengan postur tinggi besarnya menjadi seorang fighter di lini depan dan bisa tentunya berduel dengan para pemain-pemain dari Jordania. Betul, memang dilihat seorang Dimas Derajat memiliki kemampuan dan kecepatan yang sangat baik. Tinggal bagaimana upaya umpan-umpan yang harus akurat ya. Dan kali ini sebuah serangan kembali dilakukan pemirsa oleh Mosa Muhammad. Oh, bahaya pemirsa, Mosa kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi dan bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat pemirsa, sangat baik tentunya wasit memimpin jalan pertandingan melihat bukan sebuah pelanggaran, sebuah usaha yang memang dilakukan oleh para pemain dari Jordania. Ya, upaya mereka sering ya ketika mereka melakukan tactical diving. Ya, sementara ini dia Elkan Bagot berhasil kembali memotong bola. Serangan kembali dilakukan pemirsa. Kapten mereka kali ini Baha Abdul Rahman ditahan kembali oleh Mark Lok. Baha kali ini pemirsa umpan kepada Ehsan Haddad melakukan sebuah crossing. Kembali ditahan Witan Sulaiman. Oh sayang, di mana bola gagal dikontrol oleh Witan Sulaiman. Iya, para pemain kita masih belum bisa keluar dari tekanan ya. Apalagi umpan-umpan yang dilakukan oleh para pemain Jordan sebenarnya tidak begitu kuat, tidak begitu akurat ya. Iya, kembali masih terus mencoba membongkar pertahanan dari Indonesia. Ayo tentunya pemirsa, beri doa dan dukungan kepada tim nasional Indonesia. Seperti juga dilakukan oleh para penonton yang ada di Stadion Jaber Al-Ahmad International. Sepertinya kita saksikan pemirsa bagaimana Kapten Baha Abdul Rahman. Dan ini dia kembali, bukan sebuah pelanggaran menurut wasit Yakub Said. Ketika penetrasi tadi dilakukan oleh Mosa Muhammad Sulaiman. Iya, upaya mereka selalu muncul dari sisi sebelah kiri pertahanan kita ya. Mudah-mudahan Arhan, kemudian pemain-pemain yang lain mampu melakukan cover dengan sangat baik. Sebuah crossing kembali dilakukan pemirsa. Ya, saat ini tidak bisa diambil tadi ketika Yazan Al-Arab satu mengambil bola. Iya, selain mereka melakukan bola-bola silang, mereka juga memaksimalkan bola-bola set piece. Di situ para pemain kita perlu fokus, perlu konsentrasi, perlu penempatan posisi yang sangat kuat, akurat untuk berani untuk melakukan duel-duel udara, Rendra. Iya. Percobaan demi percobaan, crossing juga sudah dilakukan oleh Ahnan Hamad. Tapi Indonesia masih sangat solid, bisa menjaga. Umpan kembali ke depan kali ini pemirsa. Oh, baik sekali kali ini. Sebuah peluang dimiliki oleh Indonesia. Sayang sekali Rahmat Irianto gagal untuk mengambil bola. Sebuah counter yang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Pelanggaran dilakukan oleh Fahrudin Arianto. Betul, para pemain kita berani untuk melakukan duel-duel. Kartu kuning pertama. Mendapatkan kartu kuning. Kartu kuning pertama yang dikeluarkan oleh wasit Yakub Said. Kali ini kepada Fahrudin Arianto. Ketika Fahrudin Arianto yang menarik jersey. Kita lihat pemirsa bukan jersey. Oh ya, benar jersey. Ya. Ada upaya dari Fahrudin menarik baju ya. Ya, masih para pemain dari Jordania. Jadi ini dia kita lihat ya. Para pemain Indonesia mudah-mudahan tetap tenang, tetap bisa fokus di sini walaupun mereka digempur oleh para pemain dari Jordania. Ya, masih bisa dikontrol. Bola kali ini sebuah crossing pemirsa, bahaya kali ini. Kita lihat penyelamatan kembali yang dilakukan oleh Nadio Argawinata. Memang umpan-umpan silang dari Jordania ini terus mencoba, tapi Nadio sudah melakukan save yang ketiga di laga pagi hari ini. Ayo Nadio. Kehati-hatian ya, jangan diberi ruang, jangan diberikan kesempatan untuk mereka melakukan crossing yang sangat berbahaya. Walaupun Nadio mampu melakukan save. Ya, mencegah tuh juga jangan sampai membiarkan mereka mengangkat bola ya. Betul. Sebab pojok kali ini pemirsa dari sebelah kanan pertahanan Indonesia dari kapten mereka Baha. Bulan kembali dilakukan dengan baik. Sementara bola kali ini coba diambil, kita lihat pemirsa. Ya, sebuah permainan pindahkan lagi bola ke belakang. Karena bola saat ini dikuasai kiper Yazid Mu'in. Jordania kembali membangun serangan. Kita Garuda, kita Indonesia yang memang terus harus bisa memberikan penampilan terbaik ya. Seluruh rakyat Indonesia menunggu prestasi tentunya yang memang diberikan. Dan sekarang kita saksikan pemirsa di mana bola masih dikuasai oleh para pemain dari Jordania. Tergeser bola ke tengah kali ini. Sebuah build up yang dimainkan. Sudah kerjasama pemirsa. Oh, sangat bahaya tentunya kita lihat permainan bola-bola pendek dengan permainan wall pass dari. Dan sekarang Pratama berhasil dia menahan bola. Walaupun saat ini belum selesai, masih ada serangan berikutnya lagi dilakukan oleh Jordania. Sebuah umpan yang kali ini coba dilakukan. Kita lihat pemirsa bagaimana Sadil Ramdhani pun juga sampai bekerja begitu keras ya. Ya, Sadil Ramdhani bahkan kita lihat ya juga bekerja sangat keras. Betul, memang dibutuhkan tidak hanya unit, grup, tapi individu yang kuat untuk melakukan defense. Nah, Sadil melakukan itu, Arhan melakukan itu. Ya, ini dia bagaimana kita lihat Sadil pun juga bertahan sangat total ya. Betul, turun, membantu.
untuk bisa merebut bola, walaupun sedikitnya memang sedikit terlambat ya. Ya, ini dia pemain yang memang sering memberikan bahaya. Musa Muhammad Sulaiman dari Jordania. Kembalikan bola kepada Ehsan. Ehsan kali ini pemirsa. Ehsan kembali sebuah crossing. Oh, bahaya kembali. Lagi-lagi kita lihat. Ini adalah sebuah sudah menjadi crossing ketiga dari sebelah kiri pertahanan Indonesia. Betul, dan kembali lagi Nadil dengan sigap mampu menepis upaya heading yang dilakukan oleh para pemain dari Jordania. Kita lihat, tidak ada satu pemain pun yang mengganggu. Tidak ada satu pemain pun yang berani untuk duel. Antara satu di sepak pojok pemirsa dilakukan oleh Mahmud Naif. Mahmud pemirsa lakukan sepak pojok kali ini. Tendangan sudah dilakukan oleh Mahmud. Oh, bahaya kali ini. Ya, kita memang harus terus bisa mengawal dan juga para pemain ya. Berkali-kali kita lihat bagaimana para pemain dari Jordan ini memenangi duel udaranya. Betul, sepanjang para pemain kita berani untuk mengganggu, lompat, saya pikir mereka juga tidak akan nyaman untuk bisa memaksimalkan sebuah umpan-umpan yang berbahaya, Rendra. Ini dia sebuah backhander tadi yang dilakukan oleh Almeiri. Masih bisa on fire penampilan dari Nadio Argawinata pemirsa. Hasil dia menahan dengan bola-bola umpan-umpan silang. Kali ini Mark Klok menguasai bola. Masih Mark Klok. Mark Klok melihat bagaimana Sadil Ramdhani berlari. Masih Sadil. Sadil lagi pemirsa. Sadil lagi terupas yang sangat baik kali ini kepada Dimas Derajat sebelah kiri. Dimas Derajat. Masih Dimas pemirsa. Dimas kembali. Dimas. Umpan yang sangat baik kepada Mark Klok. Oh, kita lihat bukan sebuah pelanggaran. Mark Klok tadi mencoba muncul dari belakang. Datang dari lini kedua. Sangat disayangkan ya bagaimana upaya para pemain kita dan pergerakan dari Mark Klok ya, walaupun terlambat tapi tidak dikatakan foul oleh wasit. Ya, sebuah pelanggaran. Ya, kita saksikan pemirsa sebuah pelanggaran yang terjadi. Sementara kita akan tunggu bagaimana keputusan apa yang dilakukan oleh wasit Yakub Said Abdul Bagi. Mudah-mudahan keuntungan untuk tim nasional kita, Rendra. Betul sekali. Ya, keputusan apa yang diambil oleh wasit ini akan kita tunggu pemirsa. Ya, ini dia bagaimana muncul dari belakang. Betul. Coming from behind kalau bahasanya Supriyono dulu. Dan saya pikir adalah foul harusnya untuk tim nasional kita, Rendra. Ya, sementara kita lihat Sintayong memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Dimas Derajat mendapatkan bantuan tentunya. Striker yang memang tampil sangat kuat tentunya untuk bisa menjadi tembok di lini depan. Sementara Nova Arianto juga memberikan juga membantu instruksi dari pinggir lapangan. Ya, ini kembali lagi para supporter kita. Luar biasa. Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Dan Anda nonton bersama dengan keluarga, Anda nonton sendiri juga harus tetap teriak-teriak seperti kita. Pastinya. Ya. Dan saya yakin juga banyak sekali tentunya, karena ini kan malam minggu. Betul. Jadi banyak juga nobar. Ya. Dan mengharapkan para pemain kita, tim nasional kita bisa membuat sejarah. Ya. Bisa meraih kemenangan di pertandingan kedua pada pagi hari ini. Lebar ke dalam kali ini pemirsa dari Rahmat Irianto. Pemain yang sekarang membela Persib Bandung. Pemain asli dari Surabaya. Dan sekarang kembali bola. Oh, Dimas Derajat. Dimas Derajat pemirsa. Bisa dipotong kembali bola. Sebuah gerakan yang dilakukan kali ini. Pindahkan lagi bola ke belakang. Di mana para pemain dari Jordania didatangi kali ini oleh Sadil Ramdhani. Sadil Ramdhani pemirsa. Diganggu saja. Coba memberikan umpan. Bagaimana Rahmat Irianto membiarkan saja bola. Masih Rahmat Irianto mencoba membackup kali ini. Oh, bagaimana defense yang bagus dilakukan oleh Rahmat Irianto. Pemain serba bisa yang dimiliki oleh tim nasional Indonesia. Ya, ada keuntungan untuk seorang Rahmat Irianto. Bagaimana dia memiliki kemampuan versatile dengan beberapa posisi ya. Sebelumnya dia bermain sebagai gelandang bertahan dan juga stopper. Sekarang dia bisa bermain sebagai bek kanan. Berarti ada 3 posisi yang dimainkan oleh Rahmat Irianto. Kali ini masih Jordania mencoba untuk menekan. Serangan yang dilakukan kali ini pemirsa melalui Nur Alden Al-Rawade. Hati-hati, ada sebuah bola yang coba baik sekali kita lihat para pemain Indonesia sehingga kontrol bola dilakukan kembali. Tinggalkan lapangan permainan. Ini dia Rahmat Irianto. Ya, minimal para pemain Jordan selalu melakukan kesalahan. Ini yang perlu harus dilakukan oleh para pemain kita.
para pemain kita harus sabar, harus fokus, harus tetap dalam kondisi yang baik ketika para pemain dari Jordania melakukan serangan. Ya, dan kita berharap tentunya ya ketika mereka terus mencoba membongkar pertahanan Indonesia dan mereka tidak bisa, mereka frustasi dan di saat itulah Indonesia bisa counter. Ada celah, ada ruangan, disitulah mereka melakukan counter yang mematikan. Nah ini dia, serangan kembali coba dilakukan pemirsa oleh Jordania. Fahrudin Arianto mencoba menggagalkan. Oh bahaya kali ini pemirsa, ada Matlock juga membantu lini pertahanan. Saat ini Sadil Ramdhani ganggu para pemain dari Jordania. Serangan kembali dari Ehsan. Ehsan kali ini pemirsa diganggu juga oleh Pratama Arhan. Ya, masih Ehsan kali ini menguasai bola. Ehsan pemirsa bagi Jordania. Sebuah umpan diberikan ke depan. Elkan Bagot kali ini menutup ya. Kita lihat bagaimana. Delay yang sangat baik dari seorang Elkan Bagot. Elkan Bagot pemirsa. Main dengan postur tinggi, pemain tertinggi yang ada di Indonesia dan memang diharapkan bisa menjadi andalan di lini pertahanan. Dan masih muda ya, 19 tahun. Jadi Indonesia juga termasuk tim dengan rata-rata usia muda ya di timnas senior. Betul, 25,4 ya. Betul sekali. Dan memang itu dia penyegaran yang dilakukan oleh Sintayong. Ada banyak pemain-pemain muda, bahkan pemain-pemain ini sebenarnya masih bermain di timnas U20 ya. Betul. Perkuat tim nasional senior. Dan di bangku cadangan ada Mas Lino yang usianya masih muda, 17 tahun. Sekali. Dan kita lihat Pratama Arhan masih merikis kesakitan pemirsa. Ya pelan-pelan para pemain dari Indonesia mulai bisa menetralisir tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para pemain dari Jordania. Betul, sepanjang mereka disiplin taktik ya ketika defend, kemudian juga mereka bisa pelan-pelan keluar dari tekanan, kemudian memainkan bola-bola passing, bola-bola pendek, kemudian memaksimalkan dua sisi, kanan ataupun kiri. Saya pikir para pemain kita akan bisa keluar dari situasi tertekan. Ya, Pratama Arhan. Sementara kita lihat terus diberikan instruksi dari pinggir lapangan. Pelatih Sintayong. Ini dia. Dan juga terlihat tegang pelatih Adnan Hamad dari Jordania. Pinggir lapangan dan tendangan bebas kali akan diambil oleh Elkan Bagot. Elkan pemirsa bersiap-siap kali ini. Dan kita juga masih memiliki 3 pemain waiting list ya yang akan bermain di timnas Indonesia dari naturalisasi. Betul. Walsh. Juga itu bisa menambah kekuatan di nasional Indonesia. Masih bola dikuasai. Tendangan kembali pemirsa dari Nadio Argawinata. Oh, lepas tadi bola. Tapi kita lihat ya, ketika bola lepas di Mas Derajat, tanggung jawab. Ada kemauan untuk melakukan transisi. Ketika bola lepas, dia mencoba untuk merebut kembali. Ya, sementara kita lihat quick free kick sudah dilakukan oleh Indonesia. Kesempatan kali ini pemirsa didapatkan oleh Indonesia. Sebuah peluang yang dimiliki. Ya, kita lihat Dimas Derajat dengan tanggung jawab ya ketika bola lepas. Witan juga menunggu bola. Dan kali ini sebuah peluang. Fire sekali kita saksikan pemirsa, peluang pertama dari Indonesia, Dimas Derajat. Iya, saya katakan bahwa ada celah, ada ruangan yang bisa dieksploitasi, ada ruang yang bisa diekspor. Dan buktinya Dimas Derajat dengan kemampuan dua heading yang sangat baik, dia mampu menanduk umpan crossing yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Dan kalau kita perhatikan di sini juga berarti Indonesia udah mulai nih. Ya, udah mulai bisa masuk ke dalam lini pertahanan dari Jordania, Supri. Betul, karena jelas karena dua sisi wingback mereka aktif untuk menyerang. Oh bahaya kali ini. Dan kita saksikan ya bagaimana peluang tadi dari Yazan, walaupun dalam posisi tidak enak sebenarnya, tapi masih bisa mengambil bola dari Yazan. Betul, dan memang umpan-umpan back line memang juga harus diantisipasi ya. Tidak hanya mengantisipasi bola-bola silang, tapi bola-bola di belakang para pemain kita, terutama di 3 center back atau 4 center back yang perlu diantisipasi. Ya, masih bola dikuasai kembali oleh Indonesia. Witan Sulaiman mencoba memberikan pada Rahmat Irianto. Rahmat Irianto pemirsa kembali kepada Witan Sulaiman. Witan Sulaiman, masih Witan Sulaiman. Witan Sulaiman lagi. Ada Ricky Kambuaya, masih Ricky kali ini pemirsa, running with the ball, Ricky. Sebuah kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Sadil berikan kepada Pratama. Pratama bersiap-siap pemirsa. Dimas juga ada dalam daerah kotak penalti. Pratama Arhan, sebuah crossing. Oh, sayang sekali kita lihat pemirsa. Crossing yang dilakukan oleh Pratama Arhan mengenai Ehsan. Ya, terlihat sudah mulai mencair ya Rendra. Bagaimana kemampuan, keberanian para pemain kita dalam keep it the ball terlihat ya. Bola pelan, kemudian merengsek, dan Pratama Arhan mencoba untuk melakukan crossing. Walaupun ada keuntungan untuk sepak pojok untuk tim nasional kita. Sepak pojok yang dilakukan oleh Matlock. Secara bola-bola mati yang dimiliki oleh Indonesia. Sementara juga ada Elkan Bagot dengan posisi tinggi. Kita lihat pemirsa menunggu untuk bisa mengambil. Oh, sebuah bola cepat saja. Dan kali ini sebuah peluang tendangan. Sayang sekali kita saksikan pemirsa. Ini adalah sebuah set piece yang variasi yang dilakukan, tapi tendangan dari Sadil Ramdhani
masih melebar. Tapi titik baiknya adalah Indonesia sudah boleh memberikan ancaman-ancaman kepada kiper Yazid Muin. Betul, dan keberanian ya, bagaimana konsep tendangan pojok yang dilakukan oleh Mark Locke. Bola dipantulkan di back pass dan disitulah muncul Sadil Ramdhani dengan kemampuan kaki kiri. Dan boleh dikatakan sebenarnya juga tidak ada yang menduga ya. Betul. Bola dipantulkan pendek tadi dan juga mencari di mana posisi dari Sadil Ramdhani. Cukup baik bagaimana variasi set piece yang dilakukan oleh para pemain Indonesia, pemirsa. Dimanapun Anda berada, ayo sama-sama tentunya buat Anda yang tentunya mendukung Garuda. Baik buat Anda yang saat ini sama dengan teman-teman ataupun juga nonton sendiri. Oh, bahaya. Bali boleh dikuasai Nadio Argawinata. Kiper yang saat ini membela Bali United tapi asli Kediri. Ya, performanya memang sangat luar biasa ya. Beberapa kali jelas bahwa dia tepat untuk menjadi pilihan utama. Karena beberapa kali melakukan save, melakukan clearance yang memang sangat baik ya. Sementara ini dia, mana bola sudah mulai melewati garis tengah. Dan sebuah serangan dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Dan kita lihat pemirsa bagaimana Sadil Ramdhani hantam tadi dia. Tidak dibiarkan untuk bahkan berbalik badan. Lihat mereka juga khawatir ya dengan kemampuan skill, kemampuan individu yang dimiliki oleh para pemain kita. Pemain Indonesia mulai on fire, berani pegang bola. Ya, di sini Supri. Ini momentum sangat baik ya. Apalagi mereka juga memiliki kepercayaan diri dengan meraih kemenangan di pertandingan pertama. Dan mereka juga ingin mengalahkan Yordania. Oh, diambil dengan baik oleh Ricky Kambuaya. Masih Ricky pemirsa. Ricky pegang bola masih ya. Ricky sempat juga bermain di Mojokerto. Dan sekarang juga tentu ya menjadi andalan di lini tengah. Sekarang boleh dikuasai kembali. Ada dari Rizky Ridho pemirsa. Rizky Ridho. Ada Ricky Kambuaya. Yang permainan memang perubahan dilakukan di AFC Asian Qualifiers ini, di mana di posisi tengah dimainkan Ricky Kambuaya bersama dengan Mark Locke. Betul. Dan terlihat ya bagaimana komposisi ini begitu baik ya. Apalagi mereka mencoba untuk melakukan sirkulasi bola dengan sangat baik, berani untuk menguasai bola dan sesekali juga memaksimalkan kecepatan dari Sadil ataupun Dimas Derajat ketika geser ke sisi samping. Ya, sebuah kombinasi sangat baik memang dari Mark Locke dan juga Ricky Kambuaya. Yang satu adalah pekerja, yang satunya lagi juga kuat pegang bola seperti Ricky Kambuaya. Dan box to box ya, terlihat. Nah, sementara kita lihat bagaimana Mark Locke terus memberikan instruksi juga kepada rekan-rekannya. Salah satu pemain senior memang yang dimiliki oleh Indonesia, Mark Locke. Di mana kepemimpinannya juga memang dibutuhkan ya bagi pemain yang lainnya. Elkan Bagot kali ini menguasai bola. Masih Elkan Bagot pemirsa. Berikan kepada Pratama. Pratama kembali. Masih Pratama. Ya, pelanggaran dari Esan tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Esan terhadap Pratama Arhan. Iya, perlu hati-hati ketika melakukan build up. Karena para pemain Jorhan berani untuk melakukan high pressure. Ya, ini dia bisa kita lihat pemirsa. Ada sebuah pelanggaran yang terjadi dengan bebas dari Elkan Bagot. Elkan Bagot. Oh, kali ini baik. Witan Sulaiman pegang bola. Masih Witan. Witan melihat Rahmat Irianto bergerak. Tapi diberikan bola kepada Pratama Arhan. Dan kali ini dikuasai lagi oleh Sadil Ramdhani. Pas kembali Sadil Ramdhani. Ada Dimas Derajat. Ada kali ini bola dikuasai oleh Mark Locke. Pratama Arhan pemirsa. Pratama Arhan. Mark Locke. Oh, permainan bola-bola pantul yang coba dilakukan tadi. Jadi memang sebuah gerakan dilakukan para pemain Indonesia. Hati-hati, ada dua pemain di sebelah kiri. Satu ini menjadi tugas pemirsa. Oh, hati-hati kali ini. Para pemain Indonesia harus kembali back on position. Bahaya kali ini pemirsa. Oh, sangat baik bagaimana defense dari para pemain Indonesia. Sadil Ramdhani tadi ya yang menangkap bola. Ya, begitu cepat ya transisi yang dilakukan oleh Sadil ya. Bagaimana para pemain kita mencoba untuk mendelay dan di situ ada Sadil turun membantu untuk melakukan defense. Ya, masih serangan yang kembali dilakukan pemirsa oleh Mahmud Nayef. Dan nampak kita lihat pemirsa, ada duel yang terjadi. Semangat tidak mau kalah memang ditujukan oleh para pemain Indonesia. Oh, kita lihat bagaimana robek baju dari Jordania. Ya, ini dia kita lihat bagaimana duel Mark Locke pemirsa bersama melawan Musa Muhammad Sulaiman. Iya, ada tarikan dari Mark Locke ya. Ya, kita lihat bagaimana robek jersey dari kartu kuning. Bagaimana upaya defense yang dilakukan oleh seorang Mark Locke ya. Begitu kuat. Walaupun memang resikonya harus mendapatkan kartu kuning ya. Betul sekali pemirsa.
Kerja keras memang dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Seluruh pemain Indonesia bekerja. Bahkan Dimas Derajat pun juga ikut membantu pertahanan. Betul. Dimas Derajat, Sadil Ramdhani, Mark Lok. Ya, saat ini sundulan kembali dilakukan tadi oleh Rizky Ridho. Saat ini kita lihat pemirsa, bola diberikan kembali ke belakang. Dimas Derajat, Witan Sulaiman juga terus mengganggu para pemain dari Jordania pegang bola. Bola dikuasai kali ini oleh Yazid Mu'in, kiper dari Jordania. Masih Yazid Mu'in. Sebuah umpan kembali diberikan ke depan. Ya, kita lihat sebuah build up play kembali yang dimainkan oleh para pemain dari Jordania. So far so good ya permainan dari Indonesia. Walaupun mereka tertekan tapi mereka berhasil mengatasi kepanikan. Ya, sepanjang 27 menit jelas bahwa mereka masih memiliki kolektivitas, masih memiliki kedisiplinan yang sangat baik. Tinggal bagaimana mereka ketika sudah mampu melakukan transisi rebut bola. Kembali saya katakan, mau bola dilempar kemana. Karena jelas ada Dimas Derajat, ada Sadil, ada Witan di sebelah kiri. Mark kali ini menguasai bola. Masih Mark pemirsa. Mark umpan saya kembali ke depan. Oh, sebuah back heel tadi dari Witan Sulaiman. Ada Ricky Kambuaya. Kali ini pada Pratama Arhan di kiri. Masih Pratama pemirsa mencari di mana Dimas Derajat. Umpan saya kepada Witan. Witan pemirsa. Masih Witan kali ini. Witan lagi. Sebuah back heel kepada Pratama Arhan. Masih Pratama Arhan. Sebuah crossing Pratama. Sayang sekali. Terlalu deras tadi. Sebuah crossing yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Ya, sisi sebelah kanan dari Jordania memang menjadi sisi yang terus dieksplorasi oleh para pemain dari Indonesia. Betul, karena jelas fullback mereka terlalu agresif untuk membantu serangan. Disitulah ada ruang, disitulah ada celah yang bisa dieksplor para pemain-pemain kita. Ya, saat ini kita saksikan pemirsa para pemain dari Jordania terus mencoba mereka. Pemain Indonesia menunggu saja. Kita lihat mereka juga tidak mau berpancing untuk meladeni permainan terbuka yang dilakukan oleh Jordania. Ya, terlihat begitu kompak ya. Ya. Satu datang, satu cover, kemudian yang lain melakukan balance. Ini dia kembali kita lihat pemirsa, tekanan yang dilakukan oleh Musa. Masih Musa Muhammad. Musa Muhammad coba untuk melewati Pratama. Pratama tidak mau kalah ya. Kita lihat pada duel yang dilakukan oleh Pratama terus memberikan pengawalannya. Dan Witan Sulaiman tadi. Hati-hati, hati-hati. Ya, Witan Sulaiman tadi pemirsa berduel dengan Ehsan Haddad. Ya, dan yang lambat kita lihat pemirsa bertabrakan cukup keras Ehsan dan juga Witan, dan Witan kalah body. Betul, 194 ya, bagaimana tinggi dari Ehsan Haddad. Harus berjibaku berbenturan dengan Witan Sulaiman. Ada kemauan yang kuat para pemain kita ketika melakukan defense. Ya, ini dia kita lihat bagaimana water break yang memang dia berikan tentunya. Cuaca yang memang tentunya tidak mudah bagi para pemain ya. Sehingga harus ada water break. Kita lihat para pemain juga langsung membasuh leher mereka. Dan mudah-mudahan ini tidak menjadikan kendala ya. Walaupun memang suhu di Kuwait memang cuacanya panas. Tapi dengan adanya water break bisa dimaksimalkan dengan sangat baik. Ya, kita bisa melihat di sini bahwa permainan yang ditujukan tadi, Pratama berkali-kali memberikan umpan, dan saya malah mencermatinya seperti ini Supriyono, di mana Dimas Derajat bisa menjadi pemain pantul ya. Dia bisa menjadi tembok di depan yang akan mencoba memberikan bola balik kepada Ricky Kambuaya, kepada Mark Lok, dan selanjutnya akan dioper lagi ke sektor sayap. Betul, karena memang jelas bahwa dimainkannya Dimas Derajat bukan Lili Pali. Memang tipikal dari Dimas Derajat memang bisa menjadi pemantul, dan sesekali dari pantulan bola yang memang diinginkan muncul dari second line untuk melakukan shooting. Ya, kalian Dova Arianto memberikan instruksi adik kelas dari Supriyono di Primavera Bareti. Ya, dan pernah di kelas La 3 juga. Oh, di kelas La 3 juga ya? Betul. Dan kita lihat. Dan yang menarik adalah posisi dia berawal dari striker, kemudian berpindah menjadi center back. Ini sebuah transformasi yang luar biasa. Dan buah tidak pernah jauh dari pohonnya ya ketika jatuh. Akhirnya menjadi pelatih juga sama seperti ayahnya. Ayahnya, Sartono Anwar. Yang membawa PSIS menjadi juara di era perserikatan. Dan sekarang menjadi tendangan bebas pemirsa dilakukan kali ini. Oh, sayang sekali di mana bola terlalu jauh. Dan kita lihat para pemain Indonesia seperti yang tadi dikatakan oleh Supriyono, mereka sangat kompak untuk menjaga kedalaman. Betul. Dan ini diharapkan para pemain Jordania banyak melakukan kesalahan, terutama dalam memaksimalkan bola-bola set piece. Sementara kita lihat bagaimana goal kick yang sudah dilakukan. Rizky Ridho berikan kepada Fakhrudin Arianto. Masih Fakhrudin Arianto menguasai bola. Fakhrudin Arianto lagi pemirsa. Langsung ke depan tadi maksudnya kepada Dimas Derajat. Kali ini kepada Sadil Ramdhani. Masih Sadil Ramdhani. Kita
Tunggu bagaimana umpan yang diberikan oleh Pratama Arhan. Pratama. Heading dari Sadil Ramdhani pemirsa. Pelanggaran dilakukan oleh Dimas Derajat tadi. Crossing sejauh ini memang cukup baik yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Iya, ini memang yang harus sering mereka lakukan ya. Counter attack, memaksimalkan sisi sebelah kiri Pratama Arhan dengan sangat mematikan, dengan sangat efektif. Karena pukulan-pukulan seperti inilah yang akan bisa membuat timnas Yordan itu menangis nantinya. Betul sekali. Dan juga semangat tidak mau kalah dan semangat tidak takut duel ya. Betul. Itu yang harus memang terus dilakukan. Sejauh ini para pemain Indonesia juga tampil sangat baik. Mereka tidak pernah terlihat takut untuk berduel dengan pemain-pemain Jordan yang posturnya lebih besar. Dan sekarang bola masih dikuasai lagi dan diamankan kembali dengan Rahmat Irianto. Ya, terlihat bahwa sampai dengan menit ke-32 jelas bahwa perbedaan peringkat tidak terlihat. Ya. Indonesia merasa inferior. Kemudian statistik pun juga tidak terlihat. Sebuah crossing, bahaya pemirsa. Oh, bahaya kali ini. Kita tunggu. Apa yang terjadi pemirsa? Lagi-lagi Nadeo Argawinata tampil sangat luar biasa. Save-nya demi save yang dilakukan untuk Garuda. Nadeo Argawinata pemirsa. Dan kembali lagi para pemain kita harus tetap fokus dan hati-hati bagaimana upaya para pemain dari Jordania selalu banyak melakukan umpan-umpan silang. Ya, Witan Sulaiman kali ini menguasai bola. Witan. Ini dia gaya dari Witan. Oh, Ricky Kambuaya tadi pemirsa tidak menyangka bisa mendapatkan umpan. Inilah gaya dari Witan ya. Dia pegang bola, dia coba lewati 2-3 pemain. Witan Sulaiman. Dan sangat tepat seorang Sintayong memainkan Witan di menit-menit awal, di 45 menit awal ini. Karena memang Witan memiliki kemampuan dalam holding the ball yang sangat kuat. Ya, ini dia bagaimana kita saksikan pemirsa. Satu andalan Indonesia, Witan Sulaiman. Dan ini dia crossing yang dilakukan dalam posisi free sebenarnya Ehsan. Tapi penyelamatan kembali dilakukan oleh Nadeo Argawinata. Sedikit terlambat ya si Arhan ya. Walaupun ada Nadeo mampu menepis tendangan yang dilakukan oleh para pemain dari Jordania. Save kelima dari Nadeo Argawinata pemirsa. Kipernya tampil sangat baik tentunya. Indonesia memiliki beberapa kiper tentunya untuk tim senior. Ada Sarul Fadil, ada juga tentunya Adi Satrio. Dengan bebas kali ini yang dilakukan oleh Mark Klok. Mark Klok pemirsa lambungkan bola kepada Elkan Bagot dan sudah sayang kita lihat pemirsa hanya menyundul angin tadi. Rizky Ridho sebuah kembali peluang didapatkan oleh Indonesia. Ya, para pemain kita coba untuk memaksimalkan bola-bola set piece ya, walaupun memang ada keterlambatan dari Rizky Ridho dalam merespon umpan yang dilakukan oleh Mark Klok. Ya, Mark Klok sangat disayangkan. Betul sekali. Sekarang bola masih dikuasai oleh Jordania. 35 menit sudah berjalan pertandingan. Pertandingan kedua bagi kedua tim dalam kualifikasi AFC Asian Cup 2023. Dan apabila Indonesia lolos ke Piala Asia juga membuka peluang bagi Indonesia bisa menjadi tuan rumah ya. Betul. Nah, China mengundurkan diri ya. Wajib bagi tuan rumah adalah lolos untuk Piala Asia. Elkan Bagot kembali dilakukan clearance. Bola kali ini dikuasai saja pemirsa oleh Yazan Al-Arab. Sebuah umpan bisa dikontrol kali ini. Umpan dari Ali Iyad, masih Ali Iyad pemirsa. Ali Iyad kali ini, Ali Iyad. Hati-hati pemain Indonesia, hati-hati. Ya, kembali kita saksikan bagaimana jantungan semuanya. Saya yakin bukan hanya Supriyono, bukan hanya saya juga. Ini semua yang nonton tadi jantungan banget untuk bola-bola kayak begitu. Betul. Jangan diberi keleluasaan para pemain Yordan untuk melakukan penetrasi. Mereka harus ditutup ruang agar tidak bisa menguasai bola dengan nyaman dan melakukan cutback. Ya, ini bagaimana Dimas Derajat. Kita lihat pemirsa. Umpan dicoba dilakukan. Pratama Arhan tadi. Dimas Derajat. Ambil saja bola Ricky Kambuaya. Masih Ricky Kambuaya. Sadil Ramdhani mengcover posisi tengah yang ditinggalkan oleh Ricky Kambuaya. Sadil Ramdhani, ya bahkan kita lihat ya Sadil Ramdhani sangat fluent sekali. Dia berganti posisi, switching dengan Witan Sulaiman. Betul. Dan beberapa kali melakukan cover dengan sangat tepat ya. Masih kali ini Ehsan menguasai bola. Sebuah sampai kembali akan dilakukan. Kita saksikan pemirsa dimana para pemain dari tim umpan kembali ke tengah. Oh, ini bahaya tentunya pemirsa, bisa dikuasai oleh para pemain Indonesia. Witan Sulaiman di sektor sebelah kiri. Witan, oh baik sekali. Peluang dimiliki. Oh. Ya, kita lihat bukan sebuah pelanggaran walaupun tadi kita saksikan di mana Pratama ya tampaknya ya Pratama
atau juga ya ini dia Pratama kita lihat meringis kesakitan dalam duelnya tadi dengan pemain dari Jordan. Dan yang lambat kita saksikan lututnya kena ya. Aduh. Harusnya penalti itu. Enggak. Ya. Penalti harusnya itu. Karena ada benturan ya. Betul. Jadi dia mencoba untuk melakukan antisipasi tapi terlambat. Dan kakinya mengenai paha dari Arhan. Ya ini dia pemain dari Jordania tadi jersinya sempat robek. Sebenarnya Pratama Arhan masih harus kembali mendapatkan perawatan dari tim dokter dan juga fisio. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Pratama ya. Karena Arhan juga tampil sangat baik sepanjang pertandingan ini. Ya masih bisa. Mudah-mudahan ayo kita berdoa tentunya Arhan bisa mendapatkan sebuah kekuatan untuk terus menjaga sektor sebelah kiri dari pertahanan Indonesia dan juga sesekali melakukan overlap. Mark Locke mulai terus memberikan penampilan terbaiknya di timnas Indonesia. Ya, kolaborasi yang sangat baik ya yang dilakukan oleh Mark Locke dan Kambuaya sejauh ini untuk bisa menjaga kedalaman tim nasional kita. Sekarang bola masih dikuasai kembali pemirsa. Elkan Bagot kali ini menguasai. Elkan Bagot lambungkan bola kembali ke depan. Oh, bisa direbut kali oleh Witan. Witan Sulaiman pemirsa. Masih Witan lagi. Witan kembali. Sayang gagal dari Witan. Dan saat ini bola dikuasai oleh Jordania. Umpan lambung ke depan. Diamankan saja dengan baik oleh Fahrudin Arianto. Mark Locke. Masih Mark Locke pemirsa. Masih Mark Locke. Tidak mudah tentunya untuk berduel dengan pemain-pemain dari Jordania. Dan sekarang Rizky Ridho. Mendagang bola kepada Fahrudin Arianto. Masih Rizky Ridho pemirsa. Rizky Ridho lagi. Umpan kali ini kepada Elkan Bagot. Ke kiri. Pratama Arhan sudah kembali masuk. Ya, kapten kali ini dari tim Jordania, Baha Abdul Rahman. Balik ke belakang. Sebuah umpan yang coba dilakukan. Ya, struktur yang sangat baik. Kompak yang sangat begitu kuat ya. Jarak setiap lini juga terjaga dengan sangat-sangat baik. Cross yang coba dilakukan dari pemain dari Jordania. Bisa kembali diamankan. Bahaya kali ini pemirsa. Tutup saya tadi. Ya, Ricky Kambuaya. Hati-hati. Kita lihat 3-4 pemain. Ya, kita lihat tendangan bebas untuk Indonesia. Seluruh pemain Indonesia saling bahu-membahu pemirsa untuk menutup ruang tembak dari para pemain Jordania seperti yang akan dilakukan tadi oleh Yazan Abdallah. Ya, harus menjadi satu kekuatan ya untuk bisa bermain menjadi satu tim ya. Bagaimana satu pemain datang menutup, yang lainnya harus cover. Ketika ini selalu mereka lakukan, saya pikir situasi akan aman sepanjang 45 menit nanti babak pertama. Ya, Rizky Ridho kembali lagi kepada Fahrudin Arianto. Masih Fahrudin Arianto pemirsa. Permainan dengan bola-bola pendek kali ini. Saksikan pemirsa Sadil Ramdhani. Umpan saya kepada Rizky. Oh, bahaya Rizky Ridho. Copot jantung kalau melihat kayak begitu pemirsa. Bagaimana tadi Rizky Ridho. Dan sekarang bola coba diambil oleh Dimas Derajat. Coba terus mendekat. Pemain dari Indonesia pindahkan lagi bola. Ada Sadil Ramdhani. Dan sekarang bola dikuasai dengan baik oleh Rahmat Irianto. Pindahkan bola kali ini. Ya, sebuah gerakan Rahmat ini. Aduh, sayang sekali. Lepas kerjasamanya Sadil Ramdhani dan juga Rahmat Irianto. Ya, Sadil mencoba untuk melakukan permainan 1-2 ya. Lalu memang unbalance yang dilakukan oleh Rahmat Irianto. Dan kali ini bola meninggalkan lama permainan. Ya, kita saksikan pemirsa Fahrudin Arianto. Backup tentunya dengan sangat baik di lini pertahanan, sebuah serangan yang digagalkan oleh para pemain dari Indonesia. Kemarin di dalam kali ini bagi Indonesia. Sangat tegang. Kita lihat wajah dari Sintayong. Sama kita juga semua tegang. Betul. Dan kembali lagi kita harus bisa memberikan dukungan untuk tim nasional Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Harus terus berteriak tentunya pemirsa. Dan juga buat Anda pemirsa, malam atau juga pagi hari ini sama-sama tentunya berikan doa dan dukungan. Baik buat Anda yang berada tadi dikatakan ada di Semarang, ada juga tentunya di Palembang, tidak meninggalkan juga buat Anda yang ada di Medan. Ayo sama-sama di Balikpapan juga. Ada juga di Palu ya. Jadi kampung dari Witan. Salatiga, Ambarawa.
USA. Dan kali ini kita lihat pemirsa, tendangan dari Sadil Ramdhani. Baik, kita lihat on target tadi syutingnya Sadil. Ini yang diharapkan oleh seorang Sadil ya. Ya. Bagaimana kemampuan kaki kirinya dia bisa melesakkan satu tendangan yang begitu baik, begitu deras. Harus sering mencoba, harus berani untuk melakukan syuting dari luar kotak penalti. Ricky Kambuaya tenang sekali pegang bolanya. Kita lihat Ricky. Rizky Ridho kali ini pemirsa. Kita lihat di mana sebuah serangan dicoba dilakukan oleh para pemain Indonesia. Astawi melakukan pemanasan juga di belakang. Dan ini dia ya, syuting terbaik yang dilakukan tadi oleh Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Keras memang Sadil, pemain yang memang memiliki tendangan cannonball. Ya, begitu deras ya, begitu kencang syuting yang dilakukan oleh. Nah, ini dia kita lihat Pratama Arhan akan melakukan lemparan ke dalam rasa sepak pojok. Betul. Ya, di sini peran dari Elkan ya. Ini maksimalkan untuk bisa merespon lemparan ke dalam yang begitu kuat dari Pratama Arhan. Ya, Arhan kasih kode 2. Kita lihat lemparan seperti apa kali yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Kita lihat pemirsa, Pratama Arhan yang tampil sangat baik juga dengan PSIS Semarang sampai akhirnya sekarang bermain di Jepang. Ke dalam kali ini coba kita lihat Elkan Bagot menunggu Pratama kali ini pemirsa. Pratama Arhan lemparan kepada, oh ini dia, aduh sayang sekali. Marco sangat baik ya kita lihat lemparan ke dalam. Arhan tadi memberikan sebuah scrimmage di depan gawang. Ya, sebuah lemparan yang bisa berujung untuk sebuah set piece. Betul. Ya tadi Pratama memang sudah kasih kode 2. Ternyata ini adalah kode yang 2 yang memang sudah dilakukan oleh Pratama Arhan tadi. Dan Elkan Bagot kita lihat pemirsa dikawal ketat begitu dari Rizky Ridho. Dan ini dia Marco kembali kebangkitan sepak pojok. Menit terakhir waktu normal. Ayo Indonesia, ayo pemirsa dimanapun Anda berada. Indonesia. Tendangan dari Marco. Masih bisa diamankan tadi kiper Yazid Mu'in. Oh, bisa direbut kembali kali ini. Ada Ricky Kambuaya. Ricky. Sayang sekali kali pemirsa. Shooting Ricky masih mengenai salah seorang pemain dari Jordania. Indonesia bisa. Indonesia terus menyerang. Indonesia terus memberikan ancaman kepada Jordania. Siapa kita? Indonesia. Menit-menit krusial para pemain kita mencoba untuk memaksimalkan sebuah umpan dan melakukan shooting. Nah, ini dia bagaimana tadi sebuah peluang itu diambil lemparan ke dalam dari Pratama Arhan. Sepak pojok pemirsa. Ya, Sadil Ramdhani kita lihat. Sadil Ramdhani. 2 menit saja tambah waktu. Ya, sementara kita tunggu bagaimana Sadil kali ini mencoba memberikan umpan. Lalu terus umpan yang diberikan oleh Sadil Ramdhani. Ya, ini terlihat ya bahwa ini adalah konsep, ini adalah skema bagaimana kemampuan kaki kiri dari seorang Sadil mencoba untuk melakukan pressing. Ya, Sadil adalah salah seorang pemain yang memang memiliki keistimewaan. Betul. Kaki kiri dan kaki kanannya sama-sama hidup. Ya. Dan berkali-kali tadi Sadil memberikan ancaman pemirsa. Dukungan juga dari para penonton. Kita lihat yang hadir di Stadion Jaber Al-Ahmad membuat semangat para pemain Indonesia juga terus berkobar. Begitu juga dengan dukungan dari Anda pemirsa dari Sabang sampai Merauke. Buat Anda pemirsa yang ada juga di Kalimantan. Terus Indonesia. Dukungan demi dukungan ada di Palangkaraya. Dan saat ini kita lihat bagaimana para pemain dari Indonesia menjaga. Dan ini memang menit-menit rawan, hati-hati. Detik terakhir krusial ya. Witan Sulaiman. Masih Witan Sulaiman memberikan pengawalan. Dimas Derajat. Ya, Witan kali ini mencoba mengejar. Hati-hati. Ya, kita lihat ya di sini bagaimana Rizky Ridho itu menunggu. Rizky Ridho pemirsa lebar ke dalam. Kali ini bagi Jordania. Detik-detik terakhir pertandingan di babak yang pertama. Oh, bisa diamankan kali ini. Bola kita lihat coba dikejar oleh Rahmat Idianto. Masih Rahmat Idianto. Umpan saya kali pada Mark Locke. Mark Locke kali ini pemirsa serangan terakhir bagi Indonesia. Umpan saja. Oh.
Sayang sekali ya. Ada advantage Ya, sebenarnya. advantage untuk Indonesia, tapi wasit Yaakob Said kurang ya friendly bagi Indonesia. Tidak membiarkan sebuah peluang terakhir didapatkan oleh Indonesia. Dan ini dia kita lihat bagaimana Pratama bekerja sangat baik ya di babak yang pertama. Penampilannya sangat Spartan. Begitu juga Salil Ramdhani memberikan ancaman demi ancaman. Elkan Bagot juga pemirsa. Penampilannya sangat